Amal ibadah kita ketika di dunia pasti akan dihisap dan diperiksa di pengadilan akhirat. Jika yang kita kerjakan tidak ikhlas karena Allah, maka kita tidak mendapat apa-apa kecuali malah dosa dan azab. Ikhlas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan niat murni hanya karena Allah tanpa ada niat dan harapan lainnya. Syarat diterimanya amal ibadah adalah harus ikhlas dan mengikuti anjuran serta contoh Nabi Muhammad SAW. Intinya memang harus ikhlas karena mengharap ridho Allah semata. Konten ini disarikan dari berbagai sumber terpercaya oleh Arif Rahman Khalid AR Sultan Mansur di Pustaka Buya Hamka. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Hud ayat 15 dan 16. Sesungguhnya setiap amalan harus disertai dengan niat. Setiap orang hanya akan mendapatkan balasan tergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrah karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan perkara dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Kitab Badi Al-Wahyi, Hadits nomor 1, Kitab Al-Aiman wa An-Nuzur. Hadits nomor 6689, dan Imam Muslim, Kitab Al-Imarah, Hadits nomor 1907. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat ialah seorang laki-laki yang mati syahid. Ia dihadapkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkannya pada berbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu? Ia menjawab, saya telah berperang karenamu sehingga saya mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu bohong. Kamu berperang agar namamu disebut-sebut sebagai orang yang pemberani. Dan ternyata kamu telah disebut-sebut demikian. Kemudian orang tersebut diperintahkan agar diseret pada wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Selanjutnya adalah orang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran. Ia dihadapkan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkannya pada berbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang telah engkau perbuat berbagai nikmat itu? Ia menjawab, saya telah mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran karenamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu bohong. Akan tetapi kamu belajar agar kamu disebut-sebut sebagai orang alim dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut-sebut sebagai seorang qori. Dan kenyataannya kamu telah disebut-sebut demikian. Kemudian orang tersebut diperintahkan agar diseret pada wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka.
Kemudian seorang yang diberi keleluasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikaruniai beragam harta benda. Lantas ia dihadapkan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Ia pun mengakuinya. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Ia menjawab, "Saya tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang engkau buka, melainkan pasti saya berinfak padanya karenamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu bohong. Akan tetapi kamu melakukan hal tersebut agar kamu disebut-sebut sebagai orang yang dermawan. Dan kenyataan kamu telah disebut-sebut demikian." Kemudian orang tersebut diperintahkan agar diseret pada wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Di dalam suatu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, "Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surah Hud ayat 15 dan 16. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita jadikan pelajaran dalam berilmu dan beramal karena Allah semata. Amin.